Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Momo harap kalian semua sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Hari ini, Momo membawakan sebuah kisah yang sangat emosional. Sebuah kisah tentang pengorbanan seorang ibu yang tak terucap, dan pengkhianatan yang paling menyakitkan dari orang terdekat. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Momo mau minta dukungan kalian dulu nih. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dan yuk, kita absen dulu. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Momo ingin tahu siapa saja sahabat setia yang sudah standby hari ini. Sudah siap? Tarik napas dalam-dalam, siapkan tisu kalian, dan mari kita mulai kisahnya. Hari itu langit tampak mendung, seolah mengerti perasaan gundah yang tiba-tiba menyergap hati Wulan sepanjang perjalanan pulang dari kantor. Sejak siang tadi, perasaannya tidak enak. Bayangan wajah ibunya, Bu Ririn, terus menari-nari di pelupuk matanya. Wulan mempercepat langkah kakinya begitu turun dari taksi online tepat di depan pagar rumah minimalis yang ia tempati bersama suaminya, Afif, dan ibunya. Biasanya, jam segini Bu Ririn sudah duduk di teras sambil menyiram tanaman kesayangannya, atau aroma masakan lezat sudah tercium hingga ke halaman depan. Namun sore ini, rumah itu sunyi senyap. Hening yang mencekam. Pintu depan sedikit terbuka, membuat jantung Wulan berdegup kencang. "Assalamualaikum, Bu?" "Afif?" panggil Wulan sambil mendorong pintu. Tidak ada jawaban. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar begitu keras. Wulan melangkah masuk ke ruang tengah. Tas kerjanya seketika terlepas dari genggaman dan jatuh berdebam ke lantai, saat matanya menangkap pemandangan yang membuat dunianya seakan berhenti berputar. Di sana, di atas karpet ruang tengah, Bu Ririn terduduk dengan posisi tubuh yang aneh. Tubuh wanita parubaya itu gemetar hebat, seolah sedang kedinginan yang luar biasa, namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Mulutnya sedikit terbuka, kaku, dan tidak bisa mengeluarkan suara selain erangan lirih yang menyayat hati. "Ibu!" teriak Wulan histeris. Ia langsung menghambur memeluk tubuh ibunya yang terasa dingin dan kaku. Mata Bu Ririn melotot menatap Wulan. Ada genangan air mata di sana. Tatapan itu menyiratkan ketakutan, kepanikan, dan sesuatu yang ingin disampaikan namun tertahan di tenggorokan yang terkunci. Wulan mencoba mengguncang bahu ibunya pelan. "Ibu kenapa? Apa yang terjadi, Bu?" bicara sama Wulan. Wulan menangis, tangannya gemetar mengusap wajah ibunya yang pucat pasi. Tidak ada respon gerakan, hanya getaran tubuh yang semakin kencang dan air liur yang mulai menetes dari sudut bibir ibunya yang kaku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar utama. Afif, suami Wulan, keluar dengan wajah datar. Pakaiannya rapi, seolah ia baru saja bersiap-siap atau justru baru selesai melakukan sesuatu. Wajahnya begitu dingin, kontras dengan kepanikan yang melanda Wulan. Ia berdiri menjulang di dekat mereka, menatap ibu mertuanya tanpa sedikit pun rasa iba. "Mas Afif, ibu kenapa? Kenapa kamu diam saja di situ? Cepat bantu aku," bentak Wulan, emosinya meledak melihat suaminya hanya diam mematung. Afif menghela napas panjang, seolah terganggu dengan teriakan istrinya. Dengan nada suara yang datar dan dingin, ia menjawab, "Aku tak tahu apa-apa. Ibu sudah begini sejak tadi. Aku pikir dia cuma masuk angin atau kecapean, jadi aku biarkan saja biar istirahat." Jawaban itu menghujam jantung Wulan. Bagaimana mungkin seorang menantu membiarkan ibu mertuanya gemetar dan kaku seperti ini hanya dengan alasan masuk angin? Wulan menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Ada kilatan aneh di mata Afif, sesuatu yang disembunyikan di balik wajah datarnya itu. Namun, Wulan tidak punya waktu untuk berdebat. Nyawa ibunya adalah prioritas utama saat ini. "Ini bukan masuk angin biasa, Mas. Lihat ibu. Dia bahkan gak bisa bergerak." Wulan berteriak sambil berusaha memapah tubuh ibunya yang terasa sangat berat karena kaku. "Cepat siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Jangan diam saja." Afif mendengus kesal, namun akhirnya bergerak mengambil kunci mobil di atas meja dengan gerakan lambat yang menyebalkan. Wulan sekuat tenaga memopong tubuh Bu Ririn. Saat ia merangkul ibunya,
Wulan merasakan tangan Bu Ririn mencengkeram lengan bajunya dengan sisa tenaga terakhir yang sangat lemah. Cengkeraman itu terasa putus asa. Wulan menatap mata ibunya lagi. Mata itu bergerak liar, melirik ke arah Afif lalu kembali ke Wulan, seolah memberi isyarat bahaya. "Bertahanlah, Bu. Wulan ada di sini. Wulan gak akan biarkan apa-apa terjadi sama ibu," bisik Wulan di telinga ibunya sambil terisak. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, suasana di dalam mobil terasa begitu mencekam. Wulan duduk di kursi belakang, memeluk Bu Ririn yang kepalanya ia sandarkan di pangkuannya. Tubuh ibunya masih terus gemetar. Sementara Afif menyetir di depan tanpa sepatah kata pun. Sesekali Wulan melihat dari kaca spion tengah, Afif menatap ke belakang. Bukan menatap dengan kekhawatiran, melainkan tatapan tajam seolah memastikan apakah Bu Ririn masih sadar atau tidak. Wulan merasa ada tembok besar yang tiba-tiba berdiri di antara dirinya dan suaminya. Sikap Afif sungguh tidak wajar. Biasanya, meski Afif tidak terlalu dekat dengan Bu Ririn, ia tetap akan bersikap sopan dan membantu jika ada apa-apa. Tapi kali ini, ketidakpeduliannya terasa mengerikan. "Mas, bisa lebih cepat enggak? Napas ibu mulai sesak." Seru Wulan panik saat melihat dada ibunya naik turun tidak beraturan. "Ini sudah ngebut, Wulan. Jangan bikin aku panik, nanti malah nabrak," sahut Afif ketus, padahal laju mobilnya terbilang santai untuk ukuran keadaan darurat. Hati Wulan perih. Ia memeluk ibunya semakin erat. Air matanya menetes jatuh ke pipi keriput Bu Ririn. Dalam hati ia berdoa, memohon agar Tuhan tidak mengambil satu-satunya harta berharga yang ia miliki di dunia ini. Ia tidak siap kehilangan ibunya dengan cara tragis seperti ini. Sesampainya di unit gawat darurat, para perawat langsung sigap membawa Bu Ririn masuk. Wulan hendak ikut masuk, namun ditahan oleh petugas. Ia hanya bisa melihat dari celah pintu kaca saat dokter mulai memasang berbagai alat ke tubuh ibunya. Wulan merosot duduk di kursi tunggu lorong rumah sakit. Lututnya lemas. Ia menangkup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Afif datang menghampiri, tapi tidak duduk di sebelahnya. Ia berdiri bersandar di tembok seberang, sibuk dengan ponselnya. Wulan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap suaminya. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi di rumah tadi? Ibu makan apa? Atau ibu jatuh?" tanya Wulan menyelidik, suaranya parau. Afif memasukkan ponselnya ke saku, lalu menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kan aku sudah bilang, aku nggak tahu. Aku seharian di kamar kerja, ngerjain laporan. Pas aku keluar mau ambil minum, ibu sudah begitu di lantai. Aku pikir dia lagi, entahlah, mungkin lagi kumat penyakit tuanya." "Penyakit tua apa yang bikin orang sampai kejang dan kaku begitu, Mas? Ibu itu sehat. Tadi pagi sebelum aku berangkat kerja, ibu masih segar bugar masak nasi goreng buat kita." Wulan mulai emosi. Alasan Afif terdengar sangat tidak masuk akal. "Ya mana aku tahu. Aku bukan dokter," bentak Afif balik, membuat beberapa orang di lorong menoleh ke arah mereka. Afif lalu membuang muka, menghindari kontak mata dengan Wulan. "Sudahlah, yang penting kan sudah di rumah sakit. Jangan cari masalah." Wulan terdiam. Firasat buruknya semakin kuat. Sikap defensif Afif, ketidakpeduliannya, dan keterlambatannya membawa Bu Ririn ke rumah sakit, semuanya terasa janggal. Wulan teringat tatapan mata ibunya tadi. Tatapan yang tertuju pada Afif. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka saat Wulan tidak ada di rumah? Pintu ruang UGD terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. Wulan langsung berdiri dan berlari menghampiri. "Dokter, bagaimana keadaan ibu saya?" tanya Wulan penuh harap. Dokter itu menatap Wulan dan Afif bergantian, lalu menghela napas berat. "Kami perlu bicara serius dengan pihak keluarga. Kondisi pasien sangat kritis dan ada temuan yang tidak wajar." Jantung Wulan seakan berhenti berdetak. Ia melirik Afif, dan untuk sepersekian detik, ia melihat raut wajah suaminya menegang. Bukan tegang karena khawatir, tapi tegang seperti orang yang ketakutan rahasianya terbongkar. Malam itu, di lorong rumah sakit yang dingin, Wulan merasa bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Dokter yang memperkenalkan dirinya sebagai Dokter Satria itu mengajak Wulan dan Afif masuk ke ruang konsultasi yang lebih privat.
Suasana di dalam ruangan itu terasa dingin dan steril, kontras dengan gemuruh panas di dada Wulan yang dipenuhi kecemasan. Dokter Satria duduk di balik mejanya, jemarinya menaut di atas tumpukan hasil pemeriksaan laboratorium yang baru saja keluar. Wajahnya yang muda namun tegas menyeratkan keseriusan yang mendalam. "Bu Wulan, Pak Afif," Dokter Satria memulai pembicaraan dengan nada rendah. "Kami sudah melakukan pemeriksaan CT scan dan tes darah awal pada pasien. Hasilnya cukup mengejutkan dan membingungkan kami." Wulan meremas ujung bajunya, menahan napas. "Apa maksudnya, Dok? Ibu saya kena stroke, kan? Atau serangan jantung?" Dokter Satria menggeleng perlahan. "Itulah yang awalnya kami duga. Gejala fisiknya memang mirip stroke iskemik, di mana terjadi kelumpuhan mendadak. Namun, pola kerusakan saraf yang dialami Bu Ririn sangat spesifik dan progresif dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukan penyumbatan pembuluh darah biasa. Kondisi ini lebih mengarah pada neurotoksisitas akut." Wulan mengernyitkan dahi, tidak mengerti istilah medis tersebut. "Neuro apa, Dok? Saya nggak ngerti." "Artinya, ada zat asing atau racun yang masuk ke dalam tubuh Bu Ririn dan menyerang sistem saraf pusatnya secara agresif," jelas Dokter Satria hati-hati, matanya menatap tajam ke arah Wulan dan Afif bergantian. "Zat ini melumpuhkan fungsi motorik dan bicaranya hampir seketika. Bu Wulan, apakah ibu Anda memiliki riwayat alergi parah terhadap obat atau makanan tertentu? Atau mungkin beliau tidak sengaja menelan bahan kimia rumah tangga?" Wulan menggeleng cepat. "Nggak ada, Dok. Ibu saya nggak punya alergi aneh-aneh. Dia juga orang yang sangat teliti. Nggak mungkin ibu sembarangan minum pembersih lantai atau obat nyamuk. Itu mustahil." Tiba-tiba Afif yang duduk di sebelah Wulan berdeham keras, memecah ketegangan. Ia mengubah posisi duduknya, menyilangkan kaki dengan gaya santai yang dipaksakan. "Dok, namanya orang tua, kadang kan suka pikun. Bisa saja kan mertua saya itu salah ambil obat? Atau mungkin dia makan makanan basi yang sudah jamuran di kulkas? Istri saya ini kan kerja seharian. Saya juga sibuk di kamar, jadi nggak ada yang mengawasi dia 24 jam. Mungkin dia keracunan makanan biasa." Wulan menoleh tajam ke arah suaminya. "Mas, jangan sembarangan ngomong. Ibu itu belum pikun. Ingatannya masih tajam. Dan di kulkas kita nggak pernah ada makanan basi karena ibu rajin bersih-bersih." Afif mendelik, memberi isyarat agar Wulan diam. "Aku cuma kasih kemungkinan, Wulan. Jangan emosi dulu. Siapa tahu kan?" Dokter Satria menatap Afif dengan pandangan menyelidik. Ada kilatan kecurigaan di mata dokter muda itu saat mendengar betapa mudahnya Afif menyimpulkan kondisi mertuanya sebagai keteledoran orang tua. "Pak Afif," potong Dokter Satria tegas. "Keracunan makanan basi biasanya menyerang pencernaan dulu. Muntah, diare, demam. Bu Ririn tidak mengalami itu. Beliau langsung mengalami kelumpuhan saraf. Zat yang masuk ke tubuhnya ini bekerja sangat cepat dan spesifik. Ini bukan kasus salah makan nasi basi. Kami curiga ada zat kimiawi dosis tinggi yang tertelan." Wajah Afif sedikit memucat mendengar penjelasan lugas dokter itu. Jakunnya bergerak naik turun saat ia menelan ludah. Ya terserah dokter lah. Dokter kan ahlinya. Terus sekarang gimana? Ibu mertua saya bisa sembuh, kan? Tanyanya dengan nada yang terdengar ingin cepat menyudahi pembicaraan. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin," jawab Dokter Satria, namun nadanya tidak terdengar optimis. "Kami sedang melakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan sisa zat tersebut dari darahnya. Tapi kerusakan pada sarafnya, saya harus jujur, kemungkinannya kecil untuk bisa pulih total seperti sedia kala. Saat ini Bu Ririn dalam kondisi koma buatan untuk menstabilkan fungsi organ vitalnya. Kita harus menunggu 24 jam ke depan yang merupakan masa kritis." Dunia Wulan rasanya runtuh mendengar vonis itu. Kemungkinan kecil untuk pulih total. Bayangan ibunya yang lincah, yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat, kini terancam hilang selamanya, berganti dengan sosok yang terbaring kaku tak berdaya. Air mata Wulan tumpah lagi tak terbendung. "Lakukan apa saja, Dok. Tolong selamatkan ibu saya. Berapapun biayanya, saya akan usahakan," Isak Wulan memohon. "Tentu, Bu Wulan. Kami akan pantau terus. Oh ya,
Satu hal lagi, Dokter Satria menahan mereka saat hendak beranjak. Sesuai prosedur rumah sakit, jika ada indikasi keracunan zat tak wajar seperti ini, kami wajib melaporkan temuan medis ini ke pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut, apakah ini murni kecelakaan atau ada unsur lain. Tubuh Afif menegang seketika. Ia langsung berdiri, suaranya meninggi. Lapor polisi? Untuk apa, Dok? Ini kan urusan keluarga. Mertua saya itu ceroboh. Itu saja. Jangan dibesar-besarkan sampai bawa polisi segala. Nanti nama baik keluarga kami tercoreng. Tetangga bakal gosip yang enggak-enggak. Wulan terkejut dengan reaksi suaminya yang berlebihan. Mas, kenapa kamu malah mikirin omongan tetangga? Kalau memang ada zat berbahaya, kita harus tahu asalnya dari mana supaya nggak kejadian lagi. Kamu tuh nggak ngerti, Wulan, bentak Afif, wajahnya memerah menahan marah dan panik. Birokrasi polisi itu ribet. Nanti kita bolak-balik diperiksa, dikira kita yang ngeracunin ibu kamu. Kamu mau dituduh kayak gitu? Hah? Dokter Satria mengamati pertengkaran itu dengan tenang, mencatat reaksi Afif dalam benaknya. Bapak, Ibu, tenang dulu. Ini baru prosedur standar. Fokus utama kami sekarang adalah kesehatan pasien. Silakan Bapak dan Ibu istirahat atau mengurus administrasi dulu. Afif menarik tangan Wulan dengan kasar keluar dari ruangan dokter. Cengkeramannya begitu kuat hingga Wulan meringis kesakitan. Sepanjang koridor menuju ruang tunggu Icu, Afif terus mengomel, menyalahkan dokter yang menurutnya sok tahu dan berlebihan. Wulan hanya diam, namun hatinya mulai dipenuhi tanda tanya besar. Kenapa Afif begitu takut polisi dilibatkan? Kenapa dia begitu ngotot bahwa ini hanya keteledoran ibunya? Wulan melepaskan tangan Afif saat mereka sampai di depan ruang kaca Icu. Ia menempelkan telapak tangannya di kaca dingin itu, menatap tubuh ibunya yang terbaring lemah dipenuhi selang dan kabel monitor. Ibu. Bisik Wulan lirih. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tadi? Siapa yang ngasih ibu zat asing itu? Dari pantulan kaca, Wulan bisa melihat Afif duduk di kursi tunggu jauh di belakangnya. Pria itu tampak gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan cepat, dan ia terus-menerus mengecek ponselnya. Wajahnya bukan wajah orang yang sedang berduka, melainkan wajah orang yang sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan diri. Wulan menghapus air matanya kasar. Rasa sedihnya perlahan mulai bercampur dengan benih-benih kecurigaan yang ditanamkan oleh perilaku aneh suaminya, dan penjelasan dokter Satria tadi. Malam itu, di tengah bunyi bip monitor jantung yang monoton, Wulan berjanji dalam hati, ia tidak akan sekadar menunggu. Ia harus mencari tahu sendiri kebenarannya, demi ibunya. Sinar matahari pagi yang menembus celah tirai ruang tunggu rumah sakit, tidak mampu menghangatkan hati Wulan yang membeku. Semalaman ia terjaga, duduk di kursi tunggu yang keras sambil menatap pintu ruang Icu yang tertutup rapat. Di sebelahnya, Afif tertidur dengan posisi duduk yang canggung, kepalanya terkulai ke samping. Bahkan dalam tidurnya pun, wajah suaminya itu tidak menunjukkan guratan kesedihan layaknya seorang menantu yang mengkhawatirkan mertuanya. Keheningan pagi itu pecah oleh suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai keramik koridor. Ta, ta, ta. Irama langkah itu terdengar tegas dan percaya diri, sangat kontras dengan suasana rumah sakit yang suram. Wulan mengangkat wajahnya yang lesu, matanya yang bengkak menangkap sosok wanita yang berjalan mendekat. Itu Ana, rekan kerja satu divisi Afif. Penampilannya sangat mencolok dengan blus kerja sutra berwarna merah hati dan riasan wajah yang sempurna, seolah ia sedang berjalan di atas panggung, bukan di lorong rumah sakit. Di tangannya, ia menjinjing sebuah keranjang buah yang dihias pita cantik. Mbak Wulan, sapa Ana dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Ia mempercepat langkahnya, wajahnya dipasang ekspresi prihatin yang begitu meyakinkan. Ya ampun, Mbak, saya kaget banget waktu dengar kabar soal Bu Ririn dari Mas Afif tadi pagi. Saya langsung mampir ke sini sebelum ke kantor. Gimana keadaan Ibu, Mbak? Wulan memaksakan seulas senyum tipis, meski hatinya merasa ada yang janggal. Ana dan Afif memang satu tim, tapi setahu Wulan, mereka tidak sedekat itu sampai Ana harus repot-repot datang pagi buta begini. Terima kasih ya, Ana, sudah repot-repot datang. Ibu, kondisinya masih belum stabil. Masih koma.
Suara percakapan mereka membuat Afif terbangun. Pria itu tersentak kaget. Matanya mengerjap bingung. Namun, begitu kesadarannya terkumpul dan melihat siapa yang berdiri di hadapan istrinya, tubuh Afif menegang seketika. Ada kilatan panik yang sangat jelas di matanya, seolah kedatangan Ana adalah sebuah kesalahan fatal. "Ana, kamu ngapain kesini?" tanya Afif dengan suara serak, namun nadanya terdengar tajam dan defensif, seolah memberi kode agar wanita itu tidak macam-macam. Ana menoleh ke arah Afif, dan untuk sepersekian detik, Wulan melihat senyum Ana berubah. Senyum itu bukan senyum sopan pada atasan atau rekan kerja, melainkan senyum intim yang menyeratkan rahasia. "Loh, Mas Afif kok gitu? Saya kan mau jenguk Bu Ririn. Kita kan satu kantor sudah kayak keluarga, wajar dong saya khawatir." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi insting Wulan menangkap sinyal bahaya. Suasana di antara Afif dan Ana terasa padat dan penuh ketegangan tersembunyi. Namun, Wulan terlalu lelah untuk menganalisis lebih jauh. Ia hanya ingin fokus pada ibunya. "Duduk dulu, An. Maaf ya, saya belum sempat mandi dan ganti baju, jadi berantakan begini," ujar Wulan sopan. Ana duduk di kursi kosong di sebelah Afif, meletakkan keranjang buahnya di lantai. "Nggak apa-apa, Mbak Wulan. Wajar kok, namanya juga lagi musibah." "Oh iya, Mbak Wulan pasti belum sarapan kan? Muka Mbak pucat banget loh. Mending Mbak cari bubur ayam atau kopi dulu di kantin bawah. Biar segar sedikit. Biar saya yang jagain di sini sebentar sama Mas Afif." Tawaran itu terdengar sangat manis dan penuh perhatian. Perut Wulan memang terasa perih karena maagnya mulai kambuh. Ia menatap Afif, berharap suaminya itu yang menawarkannya makan, tapi Afif hanya diam sambil memijit pelipisnya, menghindari tatapan mata Wulan. "Boleh deh. Aku titip tas sebentar ya. Cuma sebentar kok. Aku beli roti aja di minimarket bawah," kata Wulan akhirnya, menyerah pada rasa laparnya. "Iya, Mbak, santai aja. Jangan buru-buru," sahut Ana dengan senyum manis yang merekah lebar. Wulan bangkit berdiri, meraih dompet kecilnya, dan berjalan gontai menuju lorong lift. Namun, baru saja ia berbelok di tikungan koridor yang terhalang pilar besar, langkahnya terhenti. Ia meraba saku celananya. Ponselnya tidak ada. Ia ingat tadi meletakkannya di saku samping tas kerja yang ia tinggal di kursi tunggu. Dengan menghela napas panjang, Wulan memutar balik langkahnya. Ia berjalan pelan karena kakinya terasa lemas. Namun, saat ia mendekati area ruang tunggu yang terhalang pilar besar itu, langkahnya terhenti mendadak. Suara desisan tajam tertangkap telinganya. Itu suara Ana, tapi nadanya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi kelembutan, yang ada hanya nada dingin penuh tuntutan. "Kamu gimana sih kerjaannya? Katanya dosisnya sudah pas. Kenapa dia masih hidup?" desis Ana dengan suara tertahan namun penuh emosi. Jantung Wulan seakan berhenti berdetak. Ia membeku di balik pilar, menahan napas sekuat tenaga. Tubuhnya merapat ke dinding dingin, telinganya dipasang tajam-tajam. "SSTT. Pelankan suaramu, gila ya?" Terdengar suara Afif membalas dengan bisikan panik. "Aku juga nggak tahu, An. Harusnya racun itu bikin jantungnya berhenti, bukan malah bikin lumpuh saraf kayak gini. Kalau dia sampai sadar dan bisa ngomong, habis kita semua." "Terus sekarang gimana? Rencana kita bisa berantakan kalau tua bangka itu bangun. Kamu bilang sertifikat rumah itu ada di lemari kamarnya, tapi kalau dia masih hidup, kita nggak bisa sembarangan ambil," cecar Ana lagi, suaranya terdengar gemas dan kejam. "Aku nggak mau tahu ya, Viv. Kita butuh uang itu buat bayar hutang judi kamu dan modal kita nikah nanti." Dunia Wulan runtuh seketika. Langit-langit rumah sakit seolah ambruk menimpa kepalanya. Lututnya gemetar hebat, hingga ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Fakta itu menghantamnya bertubi-tubi tanpa ampun. Suaminya bukan hanya selingkuh, tapi juga terlilit hutang judi. Dan yang paling mengerikan, mereka berdua merencanakan pembunuhan ibunya demi menguasai sertifikat rumah. Air mata Wulan mengalir deras tanpa suara. Rasa sakit, marah, dan jijik bercampur menjadi satu di dadanya yang sesak. Bayangan ibunya yang terbaring kaku di ruang ICU berkelebat di benaknya. Jadi, ini sebabnya. Ibunya diracun oleh menantunya sendiri,
dibantu oleh wanita ular ini. Wulan ingin sekali berteriak, berlari keluar dari persembunyiannya, dan mencakar wajah Ana hingga hancur. Ia ingin memukul Afif sampai babak belur. Namun, tangan Wulan terkepal erat menahan gejolak itu. Jika ia melabrak sekarang, mereka pasti akan menyangkal. Ia tidak punya bukti rekaman. Ia hanya punya kesaksian telinganya sendiri yang tidak akan kuat di mata hukum. Dan yang lebih bahaya, jika mereka tahu Wulan sudah tahu, nyawa Wulan dan ibunya bisa terancam lebih jauh. Dengan sisa kekuatan yang ada, Wulan melangkah mundur perlahan-lahan. Ia berjalan mundur seperti pencuri, takut langkah kakinya terdengar. Setelah cukup jauh, ia berbalik dan berlari kecil menuju toilet umum terdekat. Di dalam bilik toilet yang sempit, Wulan membekap mulutnya sendiri dengan tangan, membiarkan tangisnya pecah dalam diam. Tubuhnya merosot ke lantai. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena rasa sakit pengkhianatan yang begitu dalam. Suami yang ia layani setiap hari, ternyata adalah iblis yang tega mencoba membunuh ibunya. "Ibu, maafkan Wulan," bisik Wulan di sela isak tangisnya. "Wulan bodoh. Wulan membiarkan ular masuk ke rumah kita." Wulan menatap pantulan wajahnya di cermin wastafel. Matanya merah, wajahnya basah. Namun, perlahan-lahan, sorot mata yang tadinya penuh kesedihan itu berubah. Ada api yang mulai menyala di sana. Api kemarahan seorang anak yang tidak terima ibunya disakiti. Wulan menghapus air matanya dengan kasar. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali, sampai bengkak di matanya sedikit samar. Ia tidak boleh lemah. Ia adalah satu-satunya perisai bagi ibunya sekarang. Wulan menatap tajam bayangannya di cermin. "Kalian pikir kalian bisa menang?" desis Wulan dingin. "Kalian salah pilih lawan. Mulai detik ini, aku akan menjadi mimpi buruk kalian." Wulan merapikan rambutnya, menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang memburu, lalu memasang kembali topeng ketegaran di wajahnya. Ia melangkah keluar dari toilet, berjalan kembali menuju ruang tunggu dengan langkah mantap. Ia siap kembali ke sarang ular, berpura-pura bodoh, sambil diam-diam menyiapkan perangkap untuk menghancurkan mereka berdua. Tanpa ampun. Wulan kembali ke ruang tunggu dengan wajah yang sudah dibasuh air dingin. Sisa-sisa air mata telah ia hapus bersih, digantikan dengan topeng ketenangan yang ia paksa lekat di wajahnya. Langkah kakinya ia atur sedemikian rupa agar terlihat stabil, meski di dalam dadanya, badai kemarahan sedang mengamuk hebat. Saat ia sampai di sudut lorong, ia melihat pemandangan yang membuat perutnya mual. Afif dan Ana duduk bersebelahan, namun kini mereka memberi jarak yang cukup sopan, berpura-pura sibuk dengan ponsel masing-masing. Sandiwara mereka sungguh rapi, dan itu membuat Wulan semakin muak. "Mas," panggil Wulan datar, suaranya terdengar dingin di telinganya sendiri. Afif menoleh, sedikit terlonjak kaget seolah baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan. Sudah balik. Lan, mana makanannya? Kok nggak bawa apa-apa?" "Nggak jadi. Aku nggak nafsu makan," jawab Wulan singkat, menatap mata suaminya lekat-lekat, mencari sisa hati nurani yang mungkin masih tertinggal di sana, namun nihil. Mata itu hanya memancarkan kegelisahan. "Aku mau pulang sebentar. Aku perlu ambil baju ganti buat ibu dan buat aku sendiri. Badan aku rasanya lengket dan kotor." Mendengar Wulan akan pulang, wajah Afif justru terlihat cerah seketika, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan anggukan prihatin. "Oh ya, ide bagus itu. Kamu memang kelihatan kusut banget. Pulanglah, mandi air hangat biar segar. Istirahat sebentar juga nggak apa-apa. Biar aku yang jaga ibu di sini." Kalimat itu terdengar begitu manis. Namun di telinga Wulan, itu terdengar seperti pengusiran. Afif jelas ingin Wulan pergi agar ia bisa bebas mengatur rencana busuknya bersama Ana tanpa gangguan. Wulan menoleh ke arah Ana yang masih duduk dengan senyum palsu yang terpatri di bibirnya. "Titip Mas Afif sebentar ya, Ana. Maaf merepotkan." "Ah, nggak repot kok, Mbah. Hati-hati di jalan ya, Mbah. Jangan ngebut-ngebut, pikiran harus tenang," sahut Ana dengan nada sok bijak yang membuat tangan Wulan gatal ingin menamparnya. Tanpa menjawab lagi, Wulan membalikkan badan dan berjalan cepat meninggalkan mereka. Ia butuh udara segar.
Berada di dekat mereka membuat pasokan oksigen di paru-parunya terasa menipis. Perjalanan pulang ke rumah terasa begitu singkat, karena Wulan memacu mobilnya membelah jalanan kota yang mulai padat. Pikirannya berkecamuk. Potongan percakapan yang ia dengar di balik pilar tadi terus berulang di kepalanya seperti kaset rusak. Dosis pas. Kenapa masih hidup? Sertifikat rumah. Sesampainya di rumah, Wulan membuka pintu pagar dengan tangan gemetar. Rumah minimalis yang biasanya menyambutnya dengan kehangatan itu kini terasa dingin dan asing. Sunyi senyap. Tidak ada suara televisi yang menyala, tidak ada aroma masakan Bu Ririn, dan tidak ada sapaan ceria ibunya. Yang ada hanya kehampaan yang mencekam. Wulan melangkah masuk, melempar tas kerjanya ke sofa. Ia berniat langsung menuju kamar untuk mengambil baju, namun rasa haus yang mencekik membuatnya berbelok ke arah dapur. Ia membuka lemari es, mengambil botol air dingin, dan meneguknya dengan rakus. Saat ia meletakkan botol air itu kembali ke meja dapur, matanya tertumbuk pada tempat sampah pedal di sudut ruangan. Tutupnya sedikit terbuka, menganga karena ada sampah yang mengganjal. Sesuatu yang berkilau memantulkan cahaya lampu dapur menarik perhatian Wulan. Kening Wulan berkerut. Ia mendekat, lalu menginjak pedal tempat sampah itu hingga terbuka lebar. Jantungnya berdesir. Di tumpukan paling atas, di antara sampah tisu dan kulit buah, tergeletak pecahan keramik yang sangat ia kenali. Itu adalah gelas muk kesayangannya, gelas bermotif bunga sakura yang selalu ia gunakan setiap hari. Kenapa gelas ini pecah? Gumam Wulan pelan. Afif adalah orang yang sangat rapi. Jika ada gelas pecah, suaminya itu biasanya akan membungkus pecahannya dengan koran berlapis-lapis agar tidak melukai petugas sampah, lalu membuangnya di tempat sampah depan, bukan di tempat sampah dapur. Cara membuang yang sembarangan ini menunjukkan kepanikan. Menunjukkan ketergesa-gesaan. Rasa penasaran yang bercampur curiga mendorong Wulan untuk membungkuk. Ia mengambil selembar tisu dapur tebal, lalu dengan hati-hati memungut pecahan terbesar dari dasar gelas itu. Bagian cekungan gelas itu masih terlihat basah oleh sisa cairan yang mulai mengering dan lengket. Wulan mendekatkan pecahan gelas itu ke hidungnya, lalu menghirup aromanya perlahan. Seketika, matanya terbelalak lebar. Baunya aneh. Bukan bau teh melati biasa yang sering ia minum. Ada aroma lain yang menyeruak tajam di antara sisa bau teh. Aroma itu sedikit manis, namun menyengat dan tajam, mengingatkan Wulan pada bau almond pahit yang sangat pekat. Aroma bahan kimia yang tidak seharusnya ada di dalam minuman. Tubuh Wulan merinding hebat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja dapur agar tidak ambruk. Ingatan Wulan berputar cepat ke kejadian beberapa hari terakhir. Sikap Afif yang tiba-tiba berubah manis. Sayang, kamu capek kan? Aku bikinin teh herbal spesial ya, biar kamu rileks. Ini resep baru dari temanku. Kalimat itu terngiang jelas di telinga Wulan. Sudah 3 hari berturut-turut Afif selalu menyeduhkan teh untuknya setiap sore sepulang kerja. Dan gelas yang pecah ini adalah gelas miliknya. Gelas yang khusus dipakai Wulan. Sebuah kesimpulan mengerikan perlahan terbentuk di benak Wulan, membuatnya mual dan ingin muntah. Sasaran racun itu bukan Bu Ririn. Ibu tidak pernah minum menggunakan gelas ini. Ini gelas Wulan. Racun itu ditujukan untuk dirinya. Afif berniat membunuhnya. Ya Tuhan. Desis Wulan, air matanya kembali menetes, kali ini karena rasa takut yang luar biasa. Ia nyaris mati di tangan suaminya sendiri. Tapi kenapa ibu yang kena? Wulan mencoba mengingat kejadian kemarin sore. Kemarin ia pulang sedikit terlambat karena macet. Mungkin saat ia belum pulang, ibu melihat gelas teh yang sudah diseduh Afif di meja, dan meminumnya? Atau mungkin ibu tidak sengaja meminumnya? Apapun itu, kenyataan ini menampar Wulan dengan keras. Ibunya sekarang terbaring kaku di rumah sakit, karena meminum racun yang seharusnya mengakhiri hidup Wulan. Ibunya menjadi perisai bagi nyawanya tanpa ia sadari. Kemarahan Wulan yang tadinya menyala, kini berubah menjadi tekad yang membeku dan tajam. Ia tidak boleh lagi sekadar menangis. Ia sedang berhadapan dengan pembunuh berdarah dingin yang tinggal satu atap dengannya. Dengan tangan yang masih gemetar namun bergerak cepat, Wulan berlari ke laci penyimpanan. Ia mengambil sebuah kantong plastik ziplock bening. Dengan sangat hati-hati,
ia memasukkan pecahan-pecahan gelas yang berbau racun itu ke dalam plastik. Ia memastikan tidak menyentuh bagian dalam gelas agar jejak kimia dan sidik jari Afif tidak rusak. Wulan mengunci plastik itu rapat-rapat, lalu melapisinya dengan kantong plastik lain. Ia menggenggam bungkusan itu erat-erat, seolah itu adalah jimat pelindungnya. "Kamu ceroboh, Mas," bisik Wulan dengan suara bergetar penuh dendam, menatap bungkusan di tangannya. "Kamu pikir dengan memecahkan gelas ini, jejak kejahatanmu hilang? Kamu salah besar. Pecahan ini akan menjadi tiketmu menuju penjara." Wulan memasukkan barang bukti itu ke bagian terdalam tas tangannya, menyembunyikannya di antara tumpukan pembalut wanita, agar tidak ada yang berani menggeledahnya. Ia bergegas masuk ke kamar, menyambar beberapa potong baju ganti asal-asalan, lalu segera keluar dari rumah itu. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Setiap sudutnya terasa mengintai nyawanya. Wulan membanting pintu depan dan menguncinya rapat. Ia harus segera kembali ke rumah sakit. Bukan hanya untuk menjaga ibunya, tapi juga untuk mengawasi gerak-gerik Afif. Sekarang ia tahu seberapa nekat suaminya itu. Ia tidak bisa membiarkan Afif berduaan terlalu lama dengan ibunya yang tak berdaya. Siapa tahu, karena gagal membunuh Wulan, Afif akan mencoba menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas pada saksi kunci satu-satunya, Bu Ririn. Wulan memacu mobilnya kembali ke rumah sakit dengan tatapan nyalang menatap jalanan. Perang baru saja dimulai, dan Wulan bersumpah ia yang akan memenangkannya. Wulan baru saja hendak memutar kunci kontak mobilnya, ketika sebuah ketukan pelan di kaca jendela, samping menghentikan gerakannya. Jantungnya yang masih berpacu kencang akibat penemuan pecahan gelas beracun tadi serasa mau copot. Ia menoleh kaget dan mendapati Pak Jati, tetangga sebelah rumahnya yang sudah pensiun dan gemar berkebun, berdiri di sana dengan wajah ragu-ragu. Wulan menurunkan kaca jendela mobilnya setengah. Pak Jati. Ada apa, Pak? Maaf saya buru-buru mau balik ke rumah sakit." Pak Jati mengangguk-angguk pelan, topinya ia remas-remas di tangan. Wajah pria tua itu menyiratkan kegelisahan, seolah sedang menimbang-nimbang apakah ia harus bicara atau tidak. "Iya, Neng Wulan. Bapak dengar kabar Bu Ririn masuk ICU ya? Bapak turut prihatin ya, Neng. Semoga ibu cepat sembuh." "Amin. Terima kasih doanya, Pak," jawab Wulan singkat, tangannya sudah bersiap memindahkan persneling. "Saya jalan dulu ya, Pak." "Tunggu sebentar, Neng," seru Pak Jati menahan, suaranya sedikit mendesak. "Sebenarnya, ada yang mau Bapak sampaikan. Soal suami Neng Wulan, Nak Afif." Gerakan tangan Wulan terhenti seketika. Nama suaminya disebut. Insting detektif dadakan yang baru saja tumbuh di benaknya langsung menyala. Wulan mematikan mesin mobilnya dan menatap Pak Jati serius. "Mas Afif? Kenapa dengan suami saya, Pak?" Pak Jati celingukan sebentar, memastikan tidak ada orang lain di jalanan kompleks yang sepi itu, lalu mendekatkan wajahnya ke jendela mobil. "Begini, Neng. Kemarin sore, sebelum Neng Wulan pulang kerja dan sebelum heboh Bu Ririn dibawa ke rumah sakit, Bapak lagi nyiram tanaman di dekat pagar. Bapak lihat Nak Afif keluar dari rumah. Terus, Pak," desak Wulan tak sabar. "Gerak-geriknya aneh, Neng. Dia celingukan kayak maling, padahal di rumah sendiri." Dia lari-lari kecil ke arah selokan depan pagar itu. Pak Jati menunjuk selokan kotor yang tertutup beton di depan rumah Wulan. "Bapak lihat dia lempar sesuatu ke dalam sana. Kayak bungkusan kecil atau botol gitu." Terus dia buru-buru masuk lagi ke dalam rumah sambil lari. Mukanya pucat, keringetan. Bapak mau sapa, tapi dia kayak orang ketakutan. Wulan terdiam mencerna informasi itu. Waktu kejadiannya cocok. Itu pasti sesaat setelah Afif menyadari rencananya berantakan atau sesaat setelah ia membereskan bukti-bukti pembuatan racun itu. "Bapak yakin Mas Afif buang sesuatu?" tanya Wulan memastikan. "Yakin banget, Neng." Bunyinya cemplung gitu, suaranya kayak benda pada jatuh ke air. "Bapak kepikiran terus dari semalam, takutnya itu barang penting yang gak sengaja kebuang, atau ya Bapak gak mau suzon, tapi kok rasanya janggal gitu loh, Neng." Tanpa pikir panjang, Wulan membuka pintu mobil dan keluar. Rasa penasarannya mengalahkan rasa jijiknya pada selokan. "Bapak masih ingat sebelah mana dia buangnya?" Pak Jati ikut berjalan mendekat.
Di situ, Neng. Dekat lubang kontrol yang betonnya agak retak itu. Wulan berlutut di tepi selokan. Ia tidak peduli celana bahannya kotor terkena debu jalanan. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan mengarahkannya ke lubang celah beton selokan yang gelap itu. Baunya busuk menyengat, campuran limbah rumah tangga dan lumpur hitam. Wulan menyipitkan mata, berusaha melihat ke dasar selokan yang dangkal namun berlumpur itu. Sinar senter ponselnya menyapu permukaan air keruh. Kelihatan nggak, Neng? Tanya Pak Jati ikut membungkuk. Sebentar, Pak. Gumam Wulan. Matanya menangkap pantulan cahaya kecil di antara tumpukan sampah plastik bekas jajanan. Benda itu tersangkut di akar rumput liar yang tumbuh di dinding selokan, sehingga tidak hanyut terbawa air. Itu sebuah botol kaca kecil berwarna coklat gelap, seukuran botol obat tetes mata, tapi tanpa label. Tutupnya sudah hilang. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, mencari alat bantu. Ia memungut sebuah ranting kayu yang cukup panjang dan kokoh dari bawah pohon mangga Pak Jati. Neng Wulan mau ngambil itu? Hati-hati, kotor, peringat Pak Jati. Wulan tidak menjawab. Dengan konsentrasi penuh, ia memasukkan ranting itu ke celah beton, berusaha mengait botol kecil itu. Tangannya gemetar, tapi ia harus mendapatkannya. Setelah 2 kali percobaan gagal, akhirnya ujung ranting itu berhasil menyangkutkan botol tersebut. Perlahan tapi pasti, Wulan mengangkatnya ke atas. Begitu botol itu sampai di permukaan jalan aspal, Wulan segera mengambil tisu dari sakunya dan memungut botol itu tanpa menyentuhnya langsung dengan kulit. Botol itu kosong, tapi masih ada sisa cairan bening yang menempel di dinding dalamnya. Wulan memberanikan diri mendekatkan botol itu ke hidungnya, sama seperti yang ia lakukan pada pecahan gelas tadi. Ia mengibaskan tangannya sedikit untuk membaui aromanya. Sekali lagi, aroma itu menyeruak. Aroma almond pahit yang menyengat. Sama persis dengan bau yang ada di pecahan gelasmu kesayangannya. Lutut Wulan lemas seketika. Ia terduduk di aspal. Bukti di tangannya ini tak terbantahkan. Botol ini pasti wadah racun sianida atau sejenisnya yang digunakan Afif. Suaminya membuangnya ke selokan untuk menghilangkan jejak. Tapi Tuhan berkehendak lain. Benda ini tersangkut dan kini berada di tangan Wulan berkat mata jeli Pak Jati. Neng Wulan? Neng kenapa? Mukanya pucat banget. Pak Jati panik melihat reaksi Wulan yang syok berat. Itu botol apaan, Neng? Wulan menatap Pak Jati dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mungkin menceritakan kebenarannya sekarang. Itu terlalu berbahaya. Gak apa-apa, Pak. Wulan berusaha mengatur napasnya yang sesak. Ia membungkus botol itu rapat-rapat dengan tisu tebal, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik klip yang sama dengan pecahan gelas tadi. Tentu saja dipisahkan dengan lapisan plastik lain agar tidak terkontaminasi. Ini cuma obat tanaman ibu yang kayaknya bikin alergi. Makanya ibu sakit. Wulan berbohong demi keamanan. Pak Jati tampak lega, meski masih sedikit bingung. Oh alah, obat tanaman toh. Bahaya juga ya kalau sampai bikin masuk icu. Ya sudah, disimpan baik-baik, Neng. Buat contoh ke dokter. Wulan bangkit berdiri, membersihkan lututnya. Ia menatap Pak Jati penuh rasa terima kasih. Tanpa tetangga tua ini, mungkin ia tidak akan pernah menemukan kepingan puzzle mematikan ini. Terima kasih banyak ya, Pak Jati. Informasi Bapak sangat berharga buat saya. Tolong jangan bilang ke Mas Afif kalau saya ambil botol ini ya. Pak, saya takut dia merasa bersalah karena teledor buang obat sembarangan, pinta Wulan dengan alasan yang dibuat-buat. Siap, Neng. Bapak ngerti. Bapak diam saja. Yang penting Neng Wulan dan Bu Ririn sehat. Janji Pak Jati tulus. Wulan mengangguk, lalu bergegas kembali masuk ke mobil. Ia melempar tasnya ke jok samping dengan kasar. Di dalam tas itu, kini tersimpan 2 bukti kejahatan suaminya, pecahan gelas sasaran pembunuhan, dan botol racun sumber petaka. Saat mobilnya melaju meninggalkan kompleks perumahan, wajah Wulan mengeras. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya tatapan dingin menatap jalan raya. Kamu pikir kamu pintar, Mas? Desis Wulan, mencengkeram setir mobil erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu buang racun itu di depan rumah, berharap hanyut dan hilang selamanya. Tapi kamu lupa,
kejahatan tidak akan pernah bisa tertutup rapat. Sekarang, aku pegang lehermu. Wulan menginjak pedal gas lebih dalam. Ia harus segera kembali ke rumah sakit sebelum Afif dan Ana melakukan sesuatu yang lebih gila lagi pada ibunya. Firasatnya mengatakan, malam ini akan menjadi malam yang panjang dan berbahaya. Ia harus sampai di sana tepat waktu untuk menjadi perisai bagi ibunya, sekaligus menjadi hakim bagi suaminya. Rumah itu terasa begitu sunyi, namun kesunyian kali ini bukan lagi membawa ketenangan, melainkan mencekam. Setelah mendengar kesaksian Pak Jati tentang Afif yang membuang sesuatu dengan tergesa-gesa ke selokan, langkah kaki Wulan terasa berat saat memasuki ruang tengah. Pikirannya berkecamuk, mencoba menyangkal dugaan mengerikan yang mulai tumbuh di kepalanya, namun nalurinya berteriak sebaliknya. Wulan berdiri terpaku di depan sofa panjang berwarna krem, tempat di mana ia menemukan ibunya, Bu Ririn, tergeletak kaku beberapa hari yang lalu. Bayangan tubuh ibunya yang gemetar hebat dengan mulut terkunci kembali menghantuinya. "Kenapa ibu ada di sini waktu itu?" gumam Wulan pelan. Biasanya jam segitu ibu ada di kamar atau di teras belakang. Mata Wulan menyapu sekeliling sofa. Ia merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Sesuatu yang mungkin ingin disampaikan ibunya namun terbungkam oleh kelumpuhan mendadak itu. Wulan berlutut, tangannya meraba sela-sela bantalan sofa. Kosong. Ia meraba bagian bawah bantal duduk. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan bersisi. Jantung Wulan berdegup kencang. Ia menarik benda itu keluar. Itu adalah sebuah buku harian kecil bersampul kulit imitasi warna coklat, yang sudah agak terkelupas di ujungnya. Wulan mengenalnya. Itu buku catatan harian Bu Ririn. Ibunya sering menulis resep masakan, jadwal pengajian, atau sekadar curahan hati di sana. Dengan tangan gemetar, Wulan membuka buku itu. Halaman-halaman awal berisi tulisan tangan Bu Ririn yang rapi dan tegak bersambung, mencatat pengeluaran belanja atau doa-doa harian. Wulan membalik halaman demi halaman dengan cepat, mencari catatan terakhir. Lalu, ia menemukannya. Di halaman terakhir yang terisi, tintanya tampak berbeda. Tulisannya bukan lagi tegak bersambung yang indah, melainkan goresan-goresan kasar, tajam, dan berantakan. Seperti ditulis dengan tangan yang gemetar hebat, atau dalam keadaan panik yang luar biasa. Tulisan, "Cakar ayam," itu seolah menyeratkan ketakutan yang mendalam. Wulan mendekatkan buku itu ke wajahnya, menyipitkan mata untuk membaca tulisan yang nyaris tidak terbaca itu. Tanggal 12. Sore. Napas Wulan tercekat. Itu adalah tanggal kejadian. Aku melihatnya. Di dapur. Afif, dia memasukkan bubuk putih ke dalam cangkir teh Wulan. Teh herbal kesukaan Wulan. Darah di tubuh Wulan serasa berhenti mengalir. Matanya memanas, namun ia memaksa dirinya untuk terus membaca. Wajah Afif dingin sekali. Dia tersenyum sendiri. Jah, dia mau mencelakai putriku. Dia mau membunuh Wulanku. Air mata Wulan menetes jatuh membasahi kertas itu, membuat tintanya sedikit melebar. Wulan sebentar lagi pulang. Aku tidak punya waktu. Aku tidak bisa membuangnya, nanti Afif curiga dan malah menyakiti Wulan langsung. Aku tidak boleh membiarkan anakku meminum itu. Biar aku saja. Biar ibu yang minum racun ini. Asal Wulan selamat. Tuhan, lindungi Wulan. Jaga putriku dari suaminya yang iblis itu. Sakit perutku mulai sakit, tanganku kaku. Tulisan itu berakhir dengan coretan panjang yang menembus kertas. Seolah pena itu terlepas dari genggaman Bu Ririn saat kesadarannya mulai hilang, atau saat kelumpuhan itu mulai menyerang sarafnya. Ibu. Wulan menjerit tertahan. Kakinya lemas ketika, membuatnya ambruk ke lantai sambil memeluk buku harian itu erat-erat di dadanya. Tangisnya pecah, bukan tangisan sedih biasa, melainkan raungan kepedihan yang menyayat hati. Semua kepingan puzzle itu kini tersusun sempurna, membentuk gambar yang mengerikan. Pecahan gelas di tempat sampah dengan bau almond pahit. Sikap Afif yang dingin dan aneh. Kondisi Bu Ririn yang divonis Dokter Satria sebagai kerusakan saraf akibat zat asing. Dan kesaksian Pak Jati. Teh itu. Teh herbal yang selalu disiapkan Afif akhir-akhir ini dengan alasan untuk kesehatan Wulan, ternyata adalah secangkir maut. Ibu tahu. Isak Wulan di tengah ruangan yang sepi itu. Ibu tahu itu racun, tapi ibu tetap meminumnya demi Wulan.
Rasa bersalah menghantam dada Wulan seperti palu godam. Ia membayangkan ibunya yang tua dan renta, dengan sadar mengangkat cangkir beracun itu, menelan cairannya sambil menahan rasa takut, hanya agar Wulan tidak meminumnya saat pulang kerja nanti. Ibunya menjadikan tubuh rentanya sendiri sebagai tameng hidup untuk melindungi nyawa anaknya. Kebisuan Bu Ririn di rumah sakit bukan sekadar penyakit. Itu adalah bukti pengorbanan paling agung yang pernah ada. Ibunya kehilangan suaranya, kehilangan kemampuan bergeraknya, demi memastikan Wulan tetap bisa bernapas hari ini. Sementara itu, sosok Afif, lelaki yang ia cintai, yang ia percaya sebagai imam dalam rumah tangganya, ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang mencoba menghabisinya demi wanita lain. Wulan menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedih itu perlahan berubah bentuk. Di dalam dadanya, api kemarahan mulai menyala. Panas, membakar, dan menuntut pembalasan. Ia menatap nanar ke arah foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding ruang tengah. Senyum Afif di foto itu kini tampak seperti seringai setan. Ia tidak boleh lemah. Pengorbanan ibunya tidak boleh sia-sia. Jika ibunya rela menenggak racun demi menyelamatkannya, maka Wulan harus memastikan racun yang sebenarnya, Afif dan Ana, mendapatkan ganjaran yang setimpal. Wulan menutup buku harian itu perlahan. Ia menyimpannya ke dalam tas kerjanya, menguncinya rapat-rapat. Ini adalah bukti kunci. Tapi ia belum bisa bergerak gegabah. Afif licik, dan jika ia tahu Wulan sudah tahu, nyawa Bu Ririn di rumah sakit bisa terancam lagi. Wulan berdiri, merapikan rambut dan pakaiannya. Ia menarik napas panjang, memasang topeng ketenangan di wajahnya meski hatinya hancur lebur. "Tunggu aku, Bu," bisik Wulan dengan tatapan tajam yang baru, tatapan seorang anak yang siap berperang demi ibunya. Drama ini baru saja dimulai. Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa seperti menembus kabut tebal yang mencekik. Sepanjang jalan, tangan Wulan mencengkeram kemudi mobil begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di kursi samping, tas kerjanya yang berisi buku harian ibu tergeletak seperti bom waktu yang siap meledak. Setibanya di rumah sakit, Wulan tidak langsung masuk. Ia berdiri lama di depan pintu ruang rawat inap nomor 305, mengatur napasnya yang memburu. Di balik pintu itu, ada wanita yang telah melahirkannya, membesarkannya, dan kini mengorbankan nyawa demi dirinya. Dengan perlahan, Wulan mendorong pintu. Bunyi bip ritmis dari monitor detak jantung menyambutnya. Di atas ranjang, Bu Ririn terbaring lemah. Selang infus dan alat bantu pernapasan menempel di tubuh rentanya. Matanya terpejam, wajahnya pucat pasi, namun guratan ketenangan terlihat di sana, ketenangan seorang ibu yang tahu anaknya selamat. Wulan menutup pintu pelan, lalu berjalan mendekat. Kakinya terasa goyah saat melihat kondisi ibunya dengan kacamata pengetahuan yang baru ia dapatkan. Dulu, ia melihat ibunya sebagai korban penyakit misterius. Kini, ia melihat ibunya sebagai pahlawan perang yang terluka parah. "Bu," panggil Wulan lirih, suaranya pecah. Mata Bu Ririn terbuka perlahan. Bola matanya bergerak lambat mencari sumber suara, lalu terkunci pada wajah Wulan. Ada sorot kerinduan dan kekhawatiran di sana. Wulan ambruk di sisi ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin dan kaku. "Wulan sudah tahu semuanya, Bu," isak Wulan, tidak mampu lagi membendung air matanya. Wulan sudah baca buku harian ibu. Mata Bu Ririn membelalak sedikit, air mata mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. Ia mencoba menggerakkan mulutnya, namun otot-otot wajahnya yang lumpuh hanya menghasilkan kedutan kecil yang menyedihkan. Tidak ada suara yang keluar. Hanya napas berat yang terdengar. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu lakukan itu?" Wulan menenggelamkan wajahnya di telapak tangan ibunya. Harusnya Wulan yang minum teh itu. Harusnya Wulan yang sakit. Bukan ibu. Ibu nggak pantas menderita begini karena punya menantu iblis seperti Mas Afif. Tangis Wulan pecah menjadi raungan tertahan. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang menghimpit. Ia membayangkan momen mengerikan di dapur itu, saat ibunya dengan sadar mengangkat cangkir beracun itu, menatap cairan yang akan menghancurkan sarafnya, dan meminumnya hanya agar Wulan bisa pulang ke rumah dengan selamat sore harinya. Itu bukan sekadar kasih sayang. Itu adalah pengorbanan yang melampaui logika manusia. Bu Ririn,
Dengan sisa tenaga yang sangat minim, menggerakkan jari telunjuknya perlahan, menyentuh pipi Wulan yang basah. Tatapannya melembut, seolah berkata, "Jangan menangis, nak. Asal kamu hidup, ibu rela hancur." Sentuhan lemah itu justru semakin menampar batin Wulan. Betapa bodohnya ia selama ini. Ia sibuk bekerja, sibuk mengejar karir, dan mempercayakan ibunya pada suami yang ternyata adalah ular berbisa. Ia telah membawa pembunuh masuk ke dalam rumah mereka. Tiba-tiba, pintu kamar rawat terbuka. Wulan tersentak kaget. Ia buru-buru menghapus air matanya dan menoleh. Afif berdiri di ambang pintu, menenteng kantong plastik berisi makanan dengan senyum tipis yang kini terlihat sangat mengerikan di mata Wulan. Di belakangnya, Ana mengekor dengan wajah yang dibuat-buat sedih. "Loh, sayang, kamu sudah balik dari rumah?" tanya Afif dengan nada lembut yang membuat perut Wulan mual. Katanya mau ambil baju ganti, kok cepat sekali. Ana ikut masuk, berdiri di samping Afif sambil melirik Bu Ririn sekilas dengan tatapan jijik yang tersamar. "Iya, Lan. Kita khawatir loh, makanya aku temani Mas Afif kesini lagi. Kasihan ibu kalau ditinggal sendirian." Darah Wulan mendidih. Rasanya ia ingin berteriak sekarang juga. Ia ingin melempar buku harian itu ke wajah Afif, mencakar wajah munafik Ana, dan menyeret mereka ke kantor polisi. Jantungnya berdegup kencang, memompa amarah ke seluruh pembuluh darahnya. Namun, saat Wulan hendak berdiri dan meluapkan segalanya, matanya menangkap gerakan kecil dari tangan Bu Ririn. Ibunya meremas jari Wulan, sangat lemah, tapi cukup untuk mengirimkan sinyal. "Jangan." Wulan menatap mata ibunya. Mata itu memancarkan peringatan. "Jangan gegabah. Mereka berbahaya." Wulan tersadar. Jika ia mengamuk sekarang, Afif dan Ana pasti akan menyangkal. Bukti buku harian itu mungkin kuat, tapi Afif licik. Dia bisa saja berdalih bahwa tulisan itu hanya halusinasi orang tua yang sudah pikun. Tanpa bukti fisik racun atau pengakuan langsung, mereka bisa lolos, dan nyawa Bu Ririn akan semakin terancam karena mereka tahu rahasianya sudah terbongkar. Wulan harus bermain cantik. Ia harus menjadi aktris yang lebih hebat dari mereka. Wulan menarik napas panjang, menelan kembali semua caci maki yang sudah di ujung lidah. Ia memaksakan otot wajahnya untuk membentuk ekspresi lelah dan putus asa, bukan ekspresi marah. Aku cuma gak kuat lihat kondisi ibu, Mas," jawab Wulan dengan suara parau yang dibuat sealamiah mungkin. Ia berdiri, menghampiri Afif, dan membiarkan suaminya itu memeluknya. Rasanya menjijikkan. Pelukan Afif terasa seperti lilitan ular sanca. Aroma parfum Afif bercampur dengan parfum wanita lain, parfum Ana, menusuk hidungnya. "Sabar ya, sayang," ujar Afif sambil mengusap punggung Wulan, lalu matanya melirik ke arah Ana sambil tersenyum licik di belakang punggung Wulan. "Dokter bilang harapan sembuhnya tipis, kan? Kita harus ikhlas kalau sewaktu-waktu ibu pergi." "Iya, Lan," timpal Ana dengan nada sok bijak. "Kadang melepaskan itu lebih baik daripada melihat orang tua menderita terus." Kata-kata mereka terdengar seperti harapan agar Bu Ririn cepat mati. Wulan mengetatkan rahangnya, namun ia mengangguk pelan di pelukan Afif. "Kalian benar," gumam Wulan pelan, melepaskan pelukan itu. Ia menatap Afif dan Ana bergantian dengan tatapan kosong yang ia manipulasi. Mungkin ibu memang tidak akan bertahan lama. Afif tampak lega mendengar itu. Waspadanya menurun. Ia mengira Wulan sudah pasrah. Tapi di dalam hati, Wulan berteriak lantang, "Kalian salah besar. Ibu akan bertahan. Justru kalian yang tidak akan bertahan lama." Wulan berbalik menatap ibunya lagi. Dalam diam, mereka membuat kesepakatan batin. Wulan akan menjadi perisai bagi ibunya, dan ibunya akan menjadi saksi bisu kejatuhan dua pengkhianat ini. Kebenaran memang menghancurkan hati Wulan hari ini, tapi kebenaran itu juga yang akan menjadi senjata paling mematikan untuk menghancurkan hidup Afif dan Ana esok hari. "Mas, Ana," kata Wulan tiba-tiba, suaranya kini terdengar lebih stabil namun penuh misteri. "Tadi aku sempat bicara dengan Dokter Satria di lorong." Afif dan Ana langsung menegang. "Oh ya? Dia bilang apa?" tanya Afif cepat. Wulan menatap mereka lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Sangat tipis. "Nanti saja aku ceritakan.
Sekarang aku mau suapin ibu dulu, walau cuma lewat selang. Kalian tunggu di luar sebentar ya. Afif dan Ana saling pandang dengan cemas, lalu mengangguk ragu dan keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, Wulan kembali menggenggam tangan ibunya. Kali ini cengkeramannya kuat dan penuh tekad. Air matanya sudah kering. Tunggu pembalasanku, Mas, desis Wulan pada ruang kosong itu. Wulan melangkah keluar dari kamar rawat inap dengan langkah yang sengaja dibuat ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Di ruang tunggu, Afif sedang duduk sambil memijat pelipisnya, sementara Ana berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Ketegangan menggantung di udara di antara mereka berdua, sebuah kecemasan yang coba disembunyikan di balik topeng kepedulian. Melihat Wulan keluar, Afif segera menegakkan punggungnya. "Gimana, sayang? Ibu sudah tidur?" tanyanya, matanya menyelidik ekspresi Wulan. Wulan tersenyum lebar, senyum yang membutuhkan seluruh kekuatan jiwanya untuk dibentuk. Ia duduk di samping Afif dan meraih tangan suaminya itu. Tangan Afif terasa dingin dan lembab. "Mas, kamu nggak akan percaya apa yang dibilang Dokter Satria tadi," ujar Wulan dengan nada antusias yang meluap-luap. Ana menoleh cepat, alisnya bertaut. "Ada apa, Lan? Kabar buruk?" tanyanya, ada nada harapan yang terselip dalam pertanyaan itu. Wulan menggeleng kuat. "Justru kabar sangat baik. Tadi Dokter Satria bilang hasil tes toksikologi yang lebih mendalam baru saja keluar. Ternyata, kerusakan saraf ibu belum permanen. Racun itu, entah apa jenisnya, ternyata punya masa aktif yang pendek." Wajah Afif menegang seketika. "Maksud kamu?" Dokter Satria bilang, rumah sakit punya stok penawar racun langka yang cocok dengan gejala ibu. Beliau baru saja menyuntikannya lewat infus 5 menit yang lalu, bohong Wulan dengan lancar. Ia menatap mata Afif lekat-lekat, menikmati pupil mata suaminya yang mengecil karena panik. Kata dokter, reaksinya sangat cepat. Kemungkinan besar besok pagi ibu sudah sadar total. Kelumpuhannya akan hilang, dan suaranya akan kembali. Prang! Ponsel di tangan Ana terlepas dan jatuh ke lantai keramik, menimbulkan suara gaduh yang memecah keheningan lorong rumah sakit. Beberapa perawat menoleh ke arah mereka. "Astaga, Ana, kamu kenapa?" tanya Wulan dengan nada kaget yang dibuat-buat, sambil membungkuk mengambilkan ponsel itu. Layarnya retak, retak seperti ketenangan di wajah Ana saat ini. Maaf, Lan. Tanganku licin," gagap Ana. Wajahnya memucat drastis. Ia melirik Afif dengan tatapan horor. "Jadi, Bu Ririn besok sudah bisa bicara?" "Iya," seru Wulan riang. "Dan yang lebih melegakan lagi, aku sudah telepon polisi. Besok pagi-pagi sekali penyidik akan datang ke sini. Begitu ibu bisa bicara, ibu bisa langsung memberitahu siapa orang yang tega meracuninya. Kasus ini akan selesai besok, Mas." Afif terdiam kaku. Jakunnya bergerak naik turun, menelan ludah yang terasa pahit. Keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Rencana sempurnanya hancur berantakan dalam hitungan detik. Jika mertuanya bicara, tamatlah riwayatnya. Penjara seumur hidup menanti. Alhamdulillah. Ucap Afif terbata-bata, suaranya terdengar seperti orang tercekik. Itu keajaiban, ya? Banget, Mas. Aku lega sekali. Wulan berdiri, merapikan roknya. "Oh ya, aku harus ke bagian administrasi dulu buat urus pembayaran obat penawar itu. Agak mahal soalnya. Kalian tunggu di sini sebentar, ya? Atau kalau mau pulang duluan gak apa-apa, biar aku yang jaga ibu malam ini." "Enggak," potong Afif cepat, terlalu cepat. Ia menyadari nada suaranya terlalu tinggi, lalu buru-buru melembutkannya. "Maksudku, biar aku saja yang di sini malam ini, sayang. Kamu kan capek kerja seharian, terus nangis terus tadi. Kamu pulang saja istirahat, biar besok pagi segar pas polisi datang." Wulan tersenyum miring dalam hati. Umpan dimakan. Afif ingin menyingkirkannya agar bisa membereskan ibu malam ini juga. "Duh, kamu perhatian banget sih, Mas," kata Wulan lembut. "Tapi aku nggak tega ninggalin ibu. Begini saja, aku turun dulu ke kantin cari kopi sama urus administrasi. Nanti aku balik lagi." Tanpa menunggu jawaban,
Wulan berbalik dan berjalan menuju lift. Begitu pintu lift tertutup dan membawanya turun, senyum Wulan lenyap seketika, berganti dengan tatapan dingin yang tajam. Ia tidak menuju kantin. Ia menuju ruang keamanan, CCTV, di lantai dasar di mana Dr. Satria dan 2 orang polisi berpakaian preman sudah menunggu. Sementara itu, di ruang tunggu lantai 3. Begitu bayangan Wulan menghilang di tikungan koridor, Afif langsung menarik lengan Ana dengan kasar, menyeretnya ke sudut lorong yang sepi dekat tangga darurat. "Gimana ini, Mas?" desis Ana panik, suaranya bergetar hebat. "Kamu bilang racun itu dosis tinggi. Kamu bilang dia bakal lumpuh total selamanya atau mati pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba ada penawarnya?" Afif mengacak-acak rambutnya frustrasi. Napasnya memburu. "Aku nggak tahu. Orang yang jual racun itu bilang nggak ada obatnya. Dokter sialan itu pasti pakai obat eksperimental. Kalau besok orang tua itu bicara, kita habis, Mas." Ana mencengkeram kerah ke meja Afif. Matanya liar ketakutan. "Aku nggak mau dipenjara. Karirku, hidupku, semua bakal hancur. Lakukan sesuatu." Afif menepis tangan Ana, matanya menyalang gelap. Insting bertahan hidupnya mengambil alih akal sehatnya. Ia menatap pintu kamar 305 dengan tatapan membunuh. "Dia nggak boleh bicara," geram Afif pelan. "Dia nggak boleh melihat matahari terbit besok." "Maksud kamu?" "Kita harus habisi dia malam ini. Sekarang. Mumpung Wulan lagi di kantin," bisik Afif kejam. "Tadi aku lihat perawat baru saja ganti infus, dan biasanya mereka nggak akan cek lagi sampai 2 jam ke depan. Ini kesempatan terakhir kita." Ana menutup mulutnya dengan tangan, gemetar. "Tetapi gimana caranya? CCTV? Bekasnya?" "Udara," kata Afif dingin. "Aku pernah baca. Kalau kita suntikan udara kosong ke selang infusnya, itu akan menyebabkan emboli. Jantungnya akan berhenti. Dokter akan mengira itu serangan jantung mendadak karena komplikasi racun sebelumnya. Nggak ada jejak racun baru. Bersih." Ana terdiam sejenak, menimbang risiko. Ketakutan akan penjara mengalahkan hati nuraninya yang memang sudah tipis. Ia mengangguk pelan. "Ayo lakukan. Cepat, sebelum Wulan balik." Mereka berdua mengendap-endap kembali ke depan kamar 305. Lorong sedang sepi. Hanya ada suara dengung AC sentral. Afif mengeluarkan sebuah suntikan kosong bekas yang sempat ia ambil diam-diam dari troli limbah medis di lorong tadi, sebuah kebetulan yang ia anggap keberuntungan. Padahal itu adalah kelalaian yang disengaja oleh pihak rumah sakit atas instruksi Wulan dan Dr. Satria. "Kamu jaga pintu," perintah Afif pada Ana. "Enggak, aku ikut masuk. Aku harus pastiin dia mati," tolak Ana, takut ditinggal sendirian di luar. Afif mendengus, lalu membuka pintu kamar rawat pelan-pelan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu tidur kecil. Bunyi monitor detak jantung terdengar stabil. Bip, bip, bip. Mereka masuk dan menutup pintu perlahan. Afif mendekati ranjang. Dilihatnya wajah mertuanya yang tampak tidur tenang. Ada rasa benci yang menyeruak di dadanya. Orang tua ini, kenapa susah sekali matinya? "Maaf ya, Bu," bisik Afif tanpa rasa penyesalan. "Ibu terlalu banyak tahu." Afif meraih selang infus yang menggantung. Ia menempelkan ujung jarum suntik kosong ke katup karet infus. Tangannya sedikit gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia menarik tuas suntikan ke belakang, mengisinya dengan udara, lalu bersiap menekannya masuk ke aliran darah Bu Ririn. Ana berdiri di sampingnya, menahan napas sambil meremas ujung blazernya. Matanya terpaku pada cairan infus yang menetes pelan. Di detik Afif hendak menekan suntikan itu, tiba-tiba lampu ruangan menyala terang benderang. Klik. Suara pintu kamar mandi di dalam ruang rawat itu terbuka lebar. Afif dan Ana terlonjak kaget. Jantung mereka serasa mau copot. Mereka menoleh patah-patah ke arah kamar mandi. Di sana, Wulan berdiri tegak dengan tangan melipat di dada, wajahnya dingin bagaikan es. Di sampingnya, 2 orang polisi sudah mengacungkan kamera yang merekam segala gerak-gerik mereka, sementara Dr. Satria berdiri di belakang dengan wajah kecewa. Ternyata benar. Suara Wulan memecah keheningan, tajam menusuk seperti belati. "Kalian bukan manusia.
Suntikan di tangan Afif terjatuh ke lantai. Tuh, permainan berakhir. Suntikan plastik itu menggelinding pelan di lantai ubin yang dingin, berhenti tepat di ujung sepatu pantofel hitam milik seorang petugas polisi. Suara benturannya yang pelan seolah menjadi gong penutup bagi sandiwara panjang yang dimainkan Afif dan Ana. Ruangan yang tadinya remang kini terang benderang, menelanjangi wajah-wajah penuh dosa itu. Afif berdiri mematung, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Mulutnya ternganga, namun tak ada suara yang keluar. Di sebelahnya, Ana gemetar hebat, kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada tiang infus agar tidak ambruk. Angkat tangan. Jangan bergerak, bentak salah satu polisi berpakaian preman sambil mengacungkan lencananya. Afif tersentak dari keterkejutannya. Matanya bergerak liar, menatap Wulan yang berdiri kokoh di depan pintu kamar mandi, lalu beralih ke polisi, dan berakhir pada Dokter Satria yang menatapnya dengan sorot mata merendahkan. Ini salah paham, Pak, seru Afif panik, suaranya melengking sumbang. Ia mengangkat kedua tangannya dengan kaku. Saya cuma mau memperbaiki infus ibu. Iya, infusnya macet. Saya panik. Wulan melangkah maju perlahan. Suara langkah kakinya terdengar tegas. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Afif, menatap mata lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Tatapan Wulan bukan lagi tatapan istri yang penurut, melainkan tatapan hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Memperbaiki infus, ulang Wulan dengan nada dingin yang menusuk tulang. Dengan suntikan kosong berisi udara, kamu pikir aku bodoh, Mas? Atau kamu pikir polisi tidak tahu kalau emboli udara bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak racun? Afif menelan ludah, keringat dingin membasahi kerah kemejanya. Ia mencoba meraih tangan Wulan, memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati istrinya. Sayang, dengerin aku dulu. Kamu jangan termakan omongan orang lain. Aku suamimu, Lan. Aku cinta sama kamu. Aku nggak mungkin menyakiti ibu. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Afif. Begitu keras hingga kepala Afif terlempar ke samping. Ruangan itu hening seketika. Ana menutup mulutnya, menahan pekikan. Tangan Wulan terasa panas, namun hatinya jauh lebih membara. Jangan sebut kata cinta dengan mulut kotormu itu. Kamu mau membunuh ibuku, Mas? Ibu yang sudah menganggapmu seperti anak kandungnya sendiri. Ibu yang rela minum racunmu supaya aku selamat. Mata Afif membelalak. Kakakmu, kamu tahu soal racun? Wulan mengeluarkan buku harian kecil dari saku blazernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ibu menulis semuanya, Mas. Detik-detik saat kamu mencampur bubuk itu ke tehku. Detik-detik saat ibu memutuskan meminumnya demi menyelamatkan nyawaku. Kamu bukan manusia, Mas. Kamu iblis. Afif mundur selangkah, harapannya runtuh total. Ia sadar, tidak ada lagi jalan keluar. Sudut matanya menangkap polisi yang mulai mengeluarkan borgol. Insting pengecutnya pun muncul. Ia menoleh cepat ke arah Ana yang masih berdiri mematung ketakutan. Ini semua ide dia, Pak, teriak Afif tiba-tiba sambil menunjuk wajah Ana. Ana terbelalak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Dia yang merencanakan semuanya. Tuduh Afif membabi buta, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dia yang beli racun itu online. Dia yang maksa aku buat racunin Wulan supaya kita bisa nikah dan kuasai harta warisan ibu. Saya diancam, Pak. Saya dipaksa sama perempuan gila ini. Kurang ajar, jerit Ana histeris. Rasa takutnya berubah menjadi kemurkaan. Ia menerjang ke arah Afif, memukul dada pria itu bertubi-tubi. Dasar banci, kamu yang bilang bosan sama istrimu. Kamu yang bilang pengen dia mati biar kita bebas. Kamu yang tuang racun itu sendiri. Jangan bawa-bawa aku, bajingan. Diam kamu. Afif mendorong Ana hingga terjengkang menabrak troli obat. Polisi, tangkap dia. Dia otaknya. Kamu yang eksekutornya. Balas Ana sambil menangis meraung-raung, maskaranya luntur membasahi pipi, membuat wajah cantiknya terlihat mengerikan. Aku punya bukti chat kita. Mas, aku simpan semua rekaman suara kamu yang nyuruh aku cari racun yang gak terdeteksi. Kita busuk bareng-bareng.
Pertengkaran mereka begitu memalukan dan menjijikkan. Dua orang polisi itu segera bergerak sigap, memisahkan mereka dan memiting tangan keduanya ke belakang punggung. Kle, kle. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Afif dan Ana terdengar begitu merdu di telinga Wulan. Saudara Afif dan saudari Ana, kalian kami tahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, ucap polisi tegas. Kalian punya hak untuk diam, tapi segala yang kalian katakan barusan sudah terekam dan akan memberatkan kalian di pengadilan. Afif memberontak saat diseret polisi. Ia menoleh ke belakang, menatap Wulan dengan putus asa. Lan, Wulan, tolong aku hilaf. Jangan biarkan suamimu di penjara, Lan. Ingat kenangan kita. Wulan hanya berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatap Afif yang sedang diseret keluar pintu, seperti melihat sampah yang sedang dibuang. Kenangan kita sudah mati bersama hati nuranimu, Mas, bisik Wulan pelan, namun cukup terdengar di keheningan ruangan itu. Ana yang diseret di belakang Afif hanya bisa menangis sesenggukan, kakinya lemas hingga harus dipapah petugas. Ambisinya untuk menjadi nyonya besar hancur lebur, berganti dengan bayangan jeruji besi yang dingin seumur hidup. Pintu kamar rawat tertutup, membawa pergi keributan dan hawa busuk dari kedua pengkhianat itu. Kini, ruangan itu kembali sunyi. Hanya ada Wulan, Dokter Satria, dan Bu Ririn yang terbaring di ranjang. Dokter Satria menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Wulan pelan. Kamu wanita yang kuat, Bu Wulan. Tidak mudah melakukan apa yang baru saja kamu lakukan. Wulan tersenyum tipis, senyum yang getir. Bahunya merosot, lelah luar biasa menghampiri sekujur tubuhnya. Adrenalin yang tadi memompa semangatnya kini surut, meninggalkan rasa kosong yang menyakitkan. Ia baru saja mengirim suaminya sendiri ke penjara. Meski itu hal yang benar, luka pengkhianatan itu tetap menganga lebar. Terima kasih atas bantuannya, Dok, ucap Wulan lirih. Terima kasih sudah mau ikut dalam sandiwara obat penawar itu. Itu hal terkecil yang bisa saya lakukan, jawab Dokter Satria. Ia melirik jam tangannya. Saya akan biarkan kamu berdua dengan ibu. Besok pagi kita diskusikan terapi lanjutan untuk ibu. Masih ada harapan, Bu Wulan. Semangat. Dokter Satria pun keluar, memberikan ruang privasi bagi ibu dan anak itu. Wulan berjalan gontai mendekati ranjang ibunya. Bu Ririn sudah membuka matanya lebar-lebar. Sejak tadi, meski tubuhnya lumpuh, telinganya mendengar semuanya. Matanya basah oleh air mata yang mengalir ke samping pelipisnya. Wulan duduk di tepi ranjang, lalu memeluk tubuh ibunya erat-erat. Pertahanannya runtuh. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan tangisan putus asa. Ini adalah tangisan pelepasan. Tangisan seorang anak yang berhasil melindungi satu-satunya harta berharga yang ia miliki. Sudah selesai, Bu? Isak Wulan di pelukan ibunya yang diam. Mereka sudah pergi. Mereka nggak akan bisa nyakitin kita lagi. Bu Ririn tidak bisa membalas pelukan itu. Tangannya masih terkulai lemah di sisi tubuh. Tapi tatapan matanya yang tertuju pada Wulan memancarkan kelegaan yang luar biasa. Sudut bibirnya berkedut sedikit, mencoba membentuk senyum bangga. Malam itu, di dalam kamar rawat yang sunyi, Wulan tidur sambil menggenggam tangan ibunya. Ia kehilangan status sebagai istri, ia kehilangan rumah tangganya, tapi ia memenangkan kembali kedamaian untuk ibunya. Badai terburuk sudah berlalu, meski menyisakan puing-puing yang harus ia bangun ulang dari nol. Dan Wulan siap. Asal ada ibu di sampingnya, ia siap menghadapi dunia lagi. 6 bulan telah berlalu sejak malam penggerebekan yang menggemparkan itu. Musim telah berganti, dedaunan di pohon maple taman rehabilitasi medis kini mulai berguguran, menciptakan karpet alami berwarna oranye kecoklatan yang indah. Suasana sore itu begitu tenang, kontras sekali dengan badai kehidupan yang sempat memporak-porandakan dunia Wulan setengah tahun lalu. Wulan mendorong kursi roda perlahan menyusuri jalan setapak berbatu di taman itu. Di kursi roda tersebut, duduk sosok wanita yang paling ia cintai di dunia ini, Bu Ririn. Wajah ibunya kini terlihat lebih segar. Pipinya mulai berisi, meski tubuh bagian kirinya masih kaku dan suaranya tak kunjung kembali. Racun itu memang telah pergi, namun jejak kehancuran yang ditinggalkannya pada saraf Bu Ririn bersifat permanen. Udaranya enak ya, Bu?
Tidak terlalu panas, ucap Wulan lembut sambil membenarkan letak selimut di pangkuan ibunya. Bu Ririn hanya merespons dengan kedipan mata perlahan dan senyum tipis yang tulus. Meski bisu, mata tua itu kini bersinar terang, jauh lebih hidup daripada saat ia terbaring koma dulu. Wulan menghentikan kursi roda di dekat kolam ikan buatan, lalu duduk bersimpuh di atas rumput, tepat di hadapan ibunya. Ia menggenggam tangan kanan Bu Ririn, satu-satunya tangan yang masih bisa digerakkan dengan leluasa. Tadi pagi Wulan baru pulang dari pengadilan, Bu, lapor Wulan pelan. Ia menarik napas panjang, membiarkan angin sore membelai wajahnya. Sidang putusan sudah selesai. Bu Ririn menatap Wulan lekat, menanti kabar itu dengan tenang. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup untuk Mas Afif dan Ana, lanjut Wulan. Suaranya bergetar sedikit saat menyebut nama mantan suaminya itu. Bukti rekaman CCTV, buku harian ibu, dan kesaksian Dr. Satria terlalu kuat untuk dibantah. Mereka tidak akan pernah mengganggu kita lagi, Bu. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka meratapi kejahatan mereka di balik jeruji besi. Mendengar itu, Bu Ririn menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini masih menggantung di pundaknya. Ia menepuk punggung tangan Wulan pelan dengan jari-jarinya yang keriput. Namun, alih-alih merasa puas, air mata justru kembali menetes di pipi Wulan. Ia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya di pangkuan ibunya yang hangat. Maafkan Wulan, Bu. Isak Wulan, rasa bersalah itu kembali menyeruak. Setiap kali Wulan melihat ibu di kursi roda ini, hati Wulan sakit. Harusnya Wulan yang di sana. Harusnya Wulan yang minum teh itu. Ibu mengorbankan segalanya, suara ibu, kaki ibu, hanya demi anak bodoh yang bahkan tidak menyadari suaminya sendiri adalah pembunuh. Wulan menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala penyesalan yang masih tersisa. Ia merasa tidak pantas menerima pengorbanan sebesar itu. Ia merasa telah gagal menjaga ibunya di masa tua. Perlahan, tangan Bu Ririn bergerak naik. Dengan gerakan yang sedikit gemetar namun penuh kelembutan, tangan itu menyentuh kepala Wulan, membelai rambut putrinya dengan kasih sayang yang tak terukur. Wulan mendongak, menatap wajah ibunya. Bu Ririn tersenyum. Senyum yang paling indah yang pernah Wulan lihat. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan, dan tidak ada kesedihan di wajah itu. Dengan susah payah, Bu Ririn mengangkat tangannya, menunjuk dada Wulan, lalu menunjuk dadanya sendiri, dan terakhir membuat gerakan memeluk udara. Tanpa kata-kata, Wulan mengerti apa yang ibunya katakan. Kamu hidup, itu sudah cukup bagi ibu. Asal jantungmu masih berdetak, kaki dan suara ibu adalah harga yang murah untuk membayarnya. Tangis Wulan pecah lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru yang membuncah. Ia baru menyadari betapa kerdilnya cinta Afif yang penuh syarat dan kepalsuan, dibandingkan dengan samudra cinta ibunya yang tanpa batas. Wulan menghapus air matanya dan menggenggam erat tangan ibunya, lalu menciumnya berkali-kali. Wulan janji, Bu, ucap Wulan dengan suara mantap, matanya menatap tajam penuh tekad ke dalam mata ibunya. Mulai hari ini, Wulan akan menjadi kaki ibu untuk berjalan. Wulan akan menjadi suara ibu untuk bicara. Wulan akan mendedikasikan sisa hidup Wulan untuk membahagiakan ibu. Kita lupakan masa lalu yang pahit itu. Kita mulai hidup baru berdua. Hanya ada Wulan dan ibu, tambahnya sambil tersenyum lebar, senyum yang menandakan kebangkitan jiwanya. Bu Ririn mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca bahagia. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna ungu kemerahan. Di taman itu, seorang anak memeluk lutut ibunya, bersimpuh dalam pengabdian. Wulan mungkin telah kehilangan seorang suami yang ia kira belahan jiwanya, tetapi ia diselamatkan oleh cinta sejatinya yang sesungguhnya. Cinta seorang ibu yang rela menenggak racun demi melihat anaknya tetap bernapas. Dalam diam, mereka menikmati senja itu. Secangkir racun yang dulu diniatkan untuk membunuh, justru menjadi jalan takdir yang menyelamatkan nyawa dan menyatukan hati mereka lebih erat dari sebelumnya. Cinta ibu adalah perisai terakhir yang tak akan pernah retak. Pesan moral. Cinta pasangan bisa berubah, bisa luntur, bahkan bisa berkhianat. Namun, cinta seorang ibu adalah bentuk kasih sayang paling murni dan abadi. Seorang ibu rela menukar nyawanya sendiri, menelan pahitnya penderitaan,
hanya demi memastikan anaknya tetap hidup dan bahagia. Hormatilah ibumu selagi ada, karena dialah satu-satunya orang di dunia ini yang mencintaimu lebih dari ia mencintai dirinya sendiri.